kelangsungan hidup. Melihat kondisi ekonomi atau segi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jadi hari ini aku mau Q&A sama Teh Ririn. Yuhu. Nah guys, oh iya, sebelumnya kita panggilnya kakak atau teteh nih enaknya. Kalau menurut aku sih teteh aja ya, karena udah biasa teteh. Oke teh. Oke Teh Ririn, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tuh guys, alhamdulillah baik. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke, jadi yang pertanyaan pertama adalah, apa alasan Teh Ririn memilih untuk kuliah? Gimana? Kelangsungan hidup. Melihat kondisi kok tersusun, jadi pengen jadi guru awalnya, jadi guru. Terus Boleh flashback, ini Teh pas SMA kan Teteh sebelumnya jurusan apa gitu? kalau SMA sih jurusannya IPA. Jadi pas SD saya bercita-cita untuk menjadi guru IPA atau guru SD, karena melihat dari background ibu juga, terus juga background keluarga dari bapak juga kan kebanyakan jadi guru. Jadi saya tertarik untuk ingin kuliah, ingin menjadi guru awalnya. Nah setelah lulus SMA dari IPA, awalnya emang saya itu harusnya di IPS, karena sebelum masuk penjurusan IPA IPS kan ada tesnya. Nah pas itu masuknya di IPS, tapi hati saya nolak, pengennya di IPA gitu. Terus saya hubungin guru BK, masuk ke ruangan BK, ingin dirubah gitu, jadi nggak mau di IPS, maunya di IPA aja gitu. Ternyata dari guru BK pun mengizinkan, karena itu kan suatu kemauan dan nggak bisa dipaksain. Setelah lulus SMA, pas mau kuliah benar-benar dilema mau kemana arahnya. Terus banyak masuk dan saya juga nanya-nanya sama orang yang udah lulus kuliah, yang di kuliah itu kayak gimana, suasananya, sosialisasinya kayak gimana, terus jenjang karirnya ke depan kayak gimana. Dan ternyata pada saat itu background guru itu ternyata sangat susah untuk karir gitu, soalnya udah banyak gitu kan, kebanyakan guru ini guru itu. Terus dari situ saya ingin mencoba hal baru. Saya menghubungi kakak tingkat, saudara-saudara juga, dan masukan yang mereka katakan kepada saya itu akuntansi. Kenapa? Karena melihat jenjang karir ke depan itu akuntansi banyak peluang pekerjaan. Dan dari situ saya ingin kenapa saya ingin bekerja, karena melihat kebanyakan orang tua itu berpikir kalau wanita itu harus di rumah atau di dapur lagi. Melihat dari kata-kata Najwa Shihab itu, kenapa wanita itu harus dihadapkan dengan dua pilihan, karir atau berumah tangga. Kenapa nggak keduanya aja gitu, selagi kita bisa membantu gitu kan. Dan saya tipikal orang yang nggak mau ngerepotin. Terus juga saya banyak banget kemauan yang ingin saya capai, beli ini tanpa lihat harga berapa gitu. Jadi itu sih yang bukan tentang uangnya ya, tapi emang pendidikan pada wanita itu kan suatu madrasah buat anak-anaknya nanti gitu. Jadi harus punya basic pendidikan. Misalkan saya kuliah nih, tahu sosialisasinya tuh kayak gimana. Nah nanti kalau saya punya anak pun, saya tahu menempatkan anak itu di mana dan pergaulannya seperti apa. Masya Allah tuh gitu tuh guys. Di mana sih lokasi Teh Ririn kuliah? Benar-benar gak ada. Dan saya dikasih dua pilihan. Yang pertama itu di negeri dan swasta gitu. Dan ternyata kalau di Tasik itu kurang mendukung, atau bukan kurang mendukung ya, lebih ke nggak yakin gitu kalau aku tuh harus kuliah di Tasik gitu. Karena yang membiayai kuliah saya itu kan om saya sendiri, adiknya mama, dan saya harus nurut
apa kata beliau gitu. Nah, dan dikasihlah 2 pilihan, negeri atau swasta gitu. Dari situ saya belum memikirkan biaya negeri berapa, biaya swasta berapa gitu. Soalnya saya belum ke nanya soal itu ya. Yang saya tahu akreditasi harus B gitu kan. Nah, ternyata di Unsera pun B, akuntansi B, dan perguruan tinggi universitasnya akreditasi B. Emang sih kalau negeri itu Untirta ya, itu negeri, akreditasi juga udah A sekarang. Kalau dulu emang B pas saya mau masuk, dan sekarang udah A alhamdulillahnya. Terus saya juga sempat daftar di Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang negeri itu, cuman saya nggak ambil karena saya sudah ikutan tes di Unsera. Nah, pas tes di Unsera itu langsung lulus, dikatakan lulus, dan alhamdulillahnya mendapatkan nilai yang baik dan ada potongan-potongan, dan menurut saya udah cukup gitu. Soalnya kalau saya memikirkan transportasi saya ke Untirta itu harus pakai bus gitu. Kalau misalkan pakai motor, dengan kondisi saya belum tahu jalanan di sini seperti apa dan lingkungan di sini seperti apa, saya nggak sanggup gitu. Kalau misalkan di Unsera itu kan deket ya, 1 kali naik angkot juga bisa, terus pakai motor sendiri juga bisa. Dan alhamdulillahnya takdir untuk saya harus di Unsera dengan jurusan akuntansi, dengan basic saya pun nggak ada sama sekali itu namanya perhitungan akuntansi. Emang saya suka ngitung, cuman nggak yang paham banget, apalagi akuntansi yang banyak rumus, yang banyak nggak 1 juta 2 juta gitu, MM-an. Ya udahlah, mungkin ini takdir saya gitu, saya terima itu. Insya Allah tuh guys, ya kan, insya Allah kayak apa ya, bener-bener apa ya, Allah tuh ngasih bukan cobaan ya, jadi berikut cobaan tapi yang insya Allah berbuah gitu. Di hasil nih sekarang Teh Ririn tuh udah alhamdulillah selesai S1 tuh guys, alhamdulillah. Nah, Cika mau nanya lagi nih, kapan Teh Ririn tuh mulai kuliah? Ingat gak tuh kapan? Mulai kuliah itu di 2016 pertengahan, dan saya ke Cilegon itu di bulan, ingat banget, bulan Juli apa Juni gitu. Saya udah di sini. Itu tuh sebelum masuk, soalnya ada tes kan, tes masuk kuliah. Terus juga saya juga bulan puasa, bulan Ramadan di sini juga di Cilegon gitu, dengan orang awam, nggak tahu apa-apa, nggak tahu jalan ke Unsera kayak gimana, dan saya harus survive gitu. Oh begini ya gitu. Terus udah nih mulai kuliahnya. Mulai kuliahnya 2016. Okay. Terus nih, siapa seseorang yang buat Teteh tuh semangat untuk kuliah? Penting banget. Keluarga sih. Gimana lingkungan? Soalnya lingkungan keluarga itu mendukung untuk kuliah gitu kan. Alhamdulillahnya, dan difasilitasi oleh orang saya gitu kan. Dan ketika saya dikasih tanggung jawab atau dikasih kepercayaan gitu, benar-benar gak mau ngecewain, dan aku harus lulus 3,5 tahun atau enggak 4 tahun, itu benar-benar aku lakuin. Dan motivasi saya itu cuma keluarga doang, nggak ada yang lain satupun, terutama mama sih gitu. Insya Allah ya, dalam nih kalau udah ngomongin ibu tuh bawang. Nah, oke guys, jadi selanjutnya next question, pertanyaannya ada lagi nih, bagaimana cara Teteh membagi waktu agar bisa berhasil lulus dalam perkuliahan itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk membagi waktu itu agak sulit sih sebenarnya ya, soalnya saya juga harus menempatkan di mana saya itu tinggal bersama saudara, dan saya juga menempatkan di mana saya itu sebagai mahasiswa gitu. Nah, untuk menempatkan saya sebagai ponakan gitu ya, ponakan dari Om, dan tinggal di rumahnya Om, saya juga harus menjaga tata krama saya, menjaga harga diri saya gitu. Dan kalau di kampus saya harus membagi waktu, kan saya ikutan organisasi juga. Kenapa saya ikut organisasi? Karena benar-benar saya nggak punya namanya teman dekat, nggak punya gitu. Nah, gimana caranya saya harus banyak teman relasi lah ya. Nanti juga kan
relasi tersebut akan bermanfaat di nantinya, atau saya mau kerja nanti saya dikasih tahu lowongan di mana, kayak gitu-gitulah, pokoknya banyak manfaatnya itu sih. Terus nah, untuk menempatkan belajar, keluarga, dan main gitu ya. Untuk perkuliahan kan saya alhamdulillahnya R1 itu pagi, itu dari pagi sampai siang atau siang sampai sore gitu, dimana gak tahu ya, saya aja atau semua orang itu fokus untuk belajar itu ada di tengah-tengah malam kalau menurut saya, karena pulang kuliah itu saya harus menempatkan saya sebagai keluarga, harus menempatkan saya harus membantu apa nih gitu, untuk dekat sama keluarga om kayak gitu. Nah, dan untuk malam, karena saya sukanya sunyi kalau belajar, benar-benar fokus gitu kan, dimana saya juga bercita-cita harus cepat lulus gitu, jadinya saya belajar di tengah malam. Tidur tuh nggak banyak ya, gitu, maksudnya kayak iya, emang nggak akan tergantikan kan kalau tidur malam sama siang gitu. Ya nikmatin aja sih selagi itu baik buat saya gitu, nggak ngerugiin saya juga, alhamdulillahnya bisa gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Oke guys, nah itu pesan-pesan dari Teh Ririn. Oh iya, ini buat tambahan lagi deh buat teman-teman di luar sana yang masih kuliah khususnya gitu, dan yang mau menjelang maksudnya di dunia perkuliahan gitu, pesan deh buat Teteh gitu, terutama Cika juga sih sebenarnya lagi masih kuliah gitu, gimana tuh buat Teteh? Untuk yang sekarang lagi masa pandemi ya, dimana keinginan kita tuh banyak banget gitu kan, pengen kuliah di sinilah, di situlah. Nah, kita juga harus lihat passion kita tuh di mana sih gitu kan. Meskipun emang saya tuh nggak suka hitung-hitungan gitu kan, nggak terlalu bisa lah kayak gitu. Tapi ketika saya ditempatkan di akuntansi, ya aku harus fokus di situ gitu. Gimana caranya bisa gitu. Nah, dan teman-teman di sana juga harusnya jangan melihat orang sekitar. Jadi orang sekitar kesini ikut-ikut kesini, orang sekitar kesini ikut kesini. Harus itu sih diskusi sama keluarga. Nih saya tuh maunya di sini loh, gitu. Saya tuh maunya ini gitu. Nah, di situ kan ada tengah-tengah tuh celah, gimana caranya kamu tuh bisa ini tapi keluarga juga setuju gitu kan. Nah, dari situ terus emang sih ya kalau cita-cita dari SD, SMP, SMA itu beda-beda. SMP pengen ini, SD pengen ini, SMA pengen ini, ternyata pas kuliah itu di sini gitu. Jadi ya bersyukur aja sih. Kadang emang anak kuliah tuh banyak yang bilang katanya salah jurusan. Bukan salah jurusan sebenarnya. Itu tuh kita emang belum paham dengan kondisi tersebut. Misalkan kitanya malas-malasan lah atau apa gitu kan. Hargai waktu sedikit apapun gitu. Apalagi kuliah itu banyak banget ilmunya, nggak di dalamnya aja, tapi organisasi juga penting buat kita untuk bersosialisasi gitu. Untuk kan kalau di organisasi itu banyak manfaatnya, sosialisasi sama masyarakat, sama sekitar, kita tahu pengetahuan yang lebih banyak lagi yang nggak didapat di perkuliahan kayak gitu. Jadi buat semuanya semangat aja sih buat kuliah meskipun masa pandemi ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Banyak kok celahnya, ada bisa kita les nanti, atau kita bisa hubungin orang-orang terdekat untuk meminta bantuan. Oh ini kayak gimana ya, ini kayak gimana, agar kita tuh bisa gitu. Kita tuh bisa kok. Aku juga yang gak paham terbilang gak pinter-pinter banget SMA-nya, cuman kalau kitanya fokus di kuliahan gitu kerasa maksimal, kerasa puas aja gitu kalau kita tuh bisa gitu. Nah, oke gitu guys, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like,